Mohon izin atasan menyelesaikan. Izin Taruna Dewasa Muhammad Hasan Praditya Natar 21.05. Izin kali ini saya akan melanjutkan mengenai VSIM. Jadi di sini kita sudah ada tempat berhenti bus. Kita akan membuat halte untuk naik turun penumpang. Jadi pertama kita klik kanan dari tempat stop tersebut. Setelah itu kita akan pilih platform Edge Live. Setelah itu kita sesuaikan. Karena ini sudah bisa, kita akan coba simulasikan terlebih dahulu apakah penumpang mau turun di tempat itu. Nah, di sini sudah ada bus yang datang. Penumpang sudah bisa turun. Nah, di sini kita akan membuat jalan supaya penumpang tersebut tidak terkesan hilang. Baik, di sini kita akan menambahkan area. Kita klik kanan add new area. Kita akan pakai ALT untuk merotasi bidang ini. Jadi kan kita sesuaikan untuk jalan. Lalu bisa kita panjangkan juga sesuai dengan kemauan. Untuk menambahkan add new area lagi, kita akan sesuaikan kembali tempatnya. Setelah sudah jadi jalan, kita akan tambahkan pedestrian route. Baik, setelah itu kita akan tambahkan pedestrian route. Di sini adalah fungsi untuk routing penumpang yang turun dari bus. Kita akan tambahkan add new static di sini, lalu kita akan pilih kemana orang-orang itu akan lewat. Kita akan pilih di sini. Nah, titik-titik ini adalah berfungsi untuk jalan mana saja yang akan dilewati oleh penumpang tersebut. Setelah sudah, kita akan simulasikan, kita akan melihat apakah penumpang tersebut akan melewati jalan yang sudah ditentukan. Kita akan tunggu terlebih dahulu hingga ada bus yang lewat. Nah, di sini sudah ada penumpang yang turun dan sesuai dengan rute yang kita buat. Nah, di sini karena cuma ada penumpang yang turun, lalu kita akan membuat routing untuk penumpang yang datang dan naik ke bus, supaya di halte itu terjadi pertukaran penumpang, ada yang naik dan ada yang turun. Jadi di sini kembali kita akan pakai area untuk membuat jalan. Untuk merotasi kita sambil tekan ALT dan ditahan, lalu kita sesuaikan kembali untuk jalannya.
Di sini kita akan buat bidang terlebih dahulu sebagai tempat untuk menunggu dari penumpang yang akan naik. Jadi kita klik 2 kali, pilih public transport, dan kita menjadi waiting area. Kita akan sesuaikan fungsinya, yaitu untuk penumpang yang datang akan menunggu di bidang ini sebelum masuk ke bus. Lalu jika sudah kita oke, kita sesuaikan, letakkan di atas halte yang kita buat. Setelah selesai, kita buat kembali jalan untuk kedatangan penumpang. Setelah itu kita akan kembali untuk ke pedestrian input. Nah, di sini pedestrian input ini berfungsi untuk sebagai keluarnya penumpang yang akan masuk ke dalam bus. Di sini kita sesuaikan berapa yang akan kita masukkan. Kita contoh 30 saja. Lalu setelah itu kita pilih pedestrian route untuk menyesuaikan rute seperti tadi. Namun sebaliknya ini akan diarahkan menuju tempat tunggu yang telah dibuat. Jika sudah, kita akan coba lihat kembali apakah berhasil. Nah, di sini sudah kita lihat sudah ada contoh penumpang yang datang dan menunggu di area tunggu halte. Lalu kita akan coba tunggu bus yang datang. Apakah bisa untuk naik dan turunkan penumpang? Nah, di sini sudah ada penumpang yang turun. Nah, juga sudah ada penumpang yang naik. Jadi di sini kita sudah memiliki tempat sebagai halte naik dan turunnya penumpang. Baik, setelah kita sudah dapatkan halte untuk tempat berhenti bus dan naik turun penumpang, lalu kita di sini akan mencoba menambahkan public transport lain, yaitu kereta api. Sebelumnya kita akan buat terlebih dahulu rel kereta api dengan menggunakan link. Jadi di sini kita akan tambahkan link, kita tarik, sesuaikan. Nah, untuk peraturannya di display tipe ini kita ubah menjadi rail stone. Setelah itu, setelah sudah, kita akan sesuaikan dulu untuk tempat sebagai tempat stasiunnya nanti. Jadi kita akan coba lebih panjangkan supaya nanti bisa ada tempat untuk stasiun dari kereta api. Setelah itu kita tambahkan kembali public transport line. Ini kita akan add new dan kita tarik ujung sampai ujung sebagai rute dari kereta api tersebut.
Oke, sudah, kita akan beri nama kereta. Namun sebelumnya, karena belum ada model dari kereta, kita akan buat terlebih dahulu. Kita akan tambahkan di sini melalui sampel yang sudah disediakan oleh Visim. Tambahkan model yang sesuai. Lalu kita akan tambahkan juga gerbongnya, kita sesuaikan kembali. Sudah kita beri nama terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita tambahkan untuk modelnya kereta yang sudah kita sediakan tadi. Untuk vehicle tipenya juga kita tambahkan dengan model kereta juga. Jika sudah, kembali lagi kita akan tambahkan public transport line yang di sini sebagai, bisa dibilang sebagai tempat untuk jalannya public transport yang akan kita buat. Kita akan buat dari ujung ke ujung. Kita sesuaikan. Untuk vehicle type nya kita rubah juga menjadi kereta dengan rata-rata kecepatan kita sesuaikan, bisa berapa saja di share speednya. Namun di sini kita milih 60. Departure time adalah berapa, di menit berapa kita akan memulai jalannya kereta. Lalu rate ini adalah di setiap berapa detik kereta itu akan lewat, dan N adalah akhir dari kereta. Lalu kita sesuaikan saja untuk tipenya. Rate-nya kita akan beri di setiap 100 detik. Untuk okupansi adalah isi dari kereta tersebut. Kita akan oke. Setelah itu kita akan cek apakah kereta mau jalan atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kereta sudah bisa jalan, namun di jalan raya tersebut kita akan tambahkan tempat berhenti bagi kendaraan lainnya. Jadi sebelum rel kereta api, kendaraan akan berhenti. Sehingga pada saat akan ada kereta, palang akan tertutup. Kita akan tambahkan di dua sisi, dan kita sesuaikan stop line-nya.
Kita akan coba lihat kembali apakah pada saat kereta lewat kendaraan bisa berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat pemberhentian dari kereta tersebut, atau bisa dibilang stasiun. Selanjutnya kita akan membuat stasiun, karena di sini kita sudah memiliki tempat pemberhentian dari kereta tersebut. Kita klik kanan, lalu kita akan tambahkan add platform edge live. Ini bisa kita sesuaikan baik di kanan atau di kiri. Setelah itu kita akan tambahkan area sebagai tempat jalan dari penumpang tersebut, sama seperti pada saat bus tadi. Kita akan sesuaikan sebagai jalannya. Kita akan tambahkan lagi. Jadi di sini caranya sama seperti menambahkan rute untuk jalan kaki dari bus yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai kita buat, sama seperti tadi, kita akan tambahkan pedestrian route, dan titik-titik ini adalah tempat di mana pejalan kaki itu akan melewati rutenya. Setelah sudah, kita akan tambahkan juga untuk tempat munculnya atau datangnya penumpang yang akan naik. Caranya kita juga tambahkan add area. Kita sesuaikan ukurannya juga. Untuk rotasi kita gunakan sambil gunakan ALT. Nah, jadi di sini terlebih dahulu kita buat untuk tempat menunggu sama seperti tadi, yaitu waiting area. Kita akan tambahkan jalan untuk jalan kaki tersebut. Nah, sudah berhasil. Kita akan tambahkan input dari pejalan kaki tersebut. Kita pedestrian input, klik kanan, kembali kita sesuaikan untuk volumenya. Kita akan buat 100 dan kita tambahkan rute untuk pejalan kaki. Nah, setelah sudah, kita akan coba simulasikan apakah kereta api tersebut bisa menaikkan dan menurunkan penumpang. Wah, Anissa pasti emosi kalau Nah, di sini sudah kita lihat ada penumpang yang turun dan ada penumpang yang naik.
Baik, selanjutnya kita ada di tahap terakhir untuk pembuatan vsim ini, yaitu validasi dan kalibrasi. Di situ fungsinya adalah untuk yang terpenting adalah kita akan melihat dan mengevaluasi dari apa yang kita buat di vsim ini. Nah, kita akan menggunakan vehicle travel time. Kita akan add new vehicle travel time di semua ruas jalan. Kita akan klik kanan dan add new. Kita akan berpindah ke evaluation dan konfigurasi. Nah, di sini kita akan centang vehicle times. Lalu kita akan edit dari detik ke berapa hingga detik ke berapa. Kita akan sesuaikan. Nah, di sini vehicle class ini adalah kendaraan apa saja yang akan kita masukkan. Setelah itu kita akan pindah ke result list. Kita akan klik result. Di sini adalah hasil dari evaluasi tersebut. Nah, kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk kendaraan apa saja yang akan dimasukkan. Nah, setelah itu kita akan pindah ke data collection point. Nah, di sini kita akan add new. Di data di measure definition ini kita akan pilih data collection measure. Nah, kita akan centang juga untuk data collection. Kita sesuaikan juga dari detik berapa hingga detik berapa. Setelah itu kita ke QE counter. Ini adalah untuk menghitung dari kendaraan tersebut. Kita akan tambahkan di ruas di dekat dari simpang. Kita tambahkan juga di pendekat-pendekat lainnya. Setelah itu kembali ke menu konfigurasi, kita centang juga untuk QE counternya. Kita sesuaikan lagi untuk waktu berhentinya. Untuk di result list kita tambahkan juga
di sini kita akan sudah mendapatkan beberapa data. Nah, karena di sini terlalu banyak, kita akan coba mengurangi kolom-kolom tersebut yang tidak digunakan. Contohnya dari persen di sini kita tidak gunakan, kita akan pilih ke kiri. Lalu untuk beberapa data yang lain, untuk speed juga belum kita gunakan, jadi kita pindah ke kiri. Kita sesuaikan sesuai dengan data yang kita butuhkan. Setelah itu kita akan jalankan simulasi, dan dengan otomatis data yang kita perlukan akan didapatkan. Nah, di sini tabel-tabel tersebut akan muncul data-data yang kita perlukan. Kita akan cepatkan saja. Kita akan menunggu hasilnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan data-data yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencoba mengevaluasi kinerja simpang. Jadi kita akan pilih node dan klik kanan new node. Kita beri nama terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan sesuaikan besar Nah, kita akan sesuaikan ukuran dari simpang. Nah, setelah itu kita akan klik node dan kita sesuaikan hingga detik berapa itu akan selesai. Ya, oke. Nah, di sini kita akan simulasikan kembali dan otomatis itu akan menghitung kinerja simpang yang kita inginkan. Setelah sudah, kita akan coba cek dari hasil tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data dari panjang antrian di setiap pendekat. Nah, hitam di situ adalah panjang antriannya. Nah, di sini juga kita bisa dapatkan gerakan membelok dari beberapa kendaraan yang sudah diinput. Nah, baik, di sini kita akan mencoba melihat result list di node yang kita buat. Nah, di sini ada contohnya dari emisi, lalu ada di sini juga ada. Nah, ini dia kilen atau
panjang antrian. Jadi di sini untuk hitam-hitam tersebut adalah panjang antrian di setiap pendekat. Nah, mungkin untuk video visim kali ini dicukupkan sampai sini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf.